Baik, minasang, kita melanjutkan ke bentuk teke. Bentuk teke. Bentuk teke ini banyak digunakan di dalam bahasa Jepang gitu. Contohnya adalah bentuk yang sedang terjadi. Contohnya adalah osiete imas. Jadi sedang mengajari. Jadi bentuk teke ini sangat banyak digunakan. Nah, cara pengubahan ke bentuk teke yang pertama minasang harus mengetahui kata kerja tersebut bentuk golongan 1 atau 2 atau 3. Kemudian akhiran daripada kotoba tersebut atau kosakata tersebut akhiran u atau akhiran e atau akhiran apa. Jadi kita bisa spesifikasikannya dia gitu. Jadi kalau kita tahu akhirannya apa dan itu akan masuk ke golongan ini dan cara mengubahnya jadi lebih gampang sehingga ketika kita ingin berbicara, kita mau menyampaikan ucapan kita dalam bentuk sekarang, bentuk lampau, atau bentuk yang akan datang. Jadi itu bisa ditentukan adalah daripada bentuk, daripada kata kerja yang kita ucapkan gitu. Sekarang kita mau masuk ke dalam bentuk TK, mulai dari golongan 1 akhiran U, yaitu akhiran U-nya diubah menjadi huruf kecil Su dan T. Contohnya adalah au, ate, bertemu. Kau, kate, membeli. Sukau, skate, menggunakan. Warau, warate, tertawa. Omou, omote, berpikir. Siriau, siriate, berkenalan. Tetsudau, tetsudate, membantu. Iu, ite, mengatakan. Narau, narate, belajar. Harau, harate, membayar. Kita lanjutkan masih tetap di golongan 1. Akhiranku, cara mengubahnya minasang, akhiranku diubah menjadi ite. Contohnya adalah kaku, kaite, menulis. Hiku, hite, menarik. Aruku, aruite, berjalan kaki. Naku, naite, menangis. Tataku, tataite, memukul. Hataraku, hataraite, bekerja. Uso o tsuku, uso o tsuite, berbohong. Fuku, fuite, meniup. Oku, oite, meletakkan. Kemudian kita lihat akhiran ru, masih di golongan 1. Cara mengubahnya, ru-nya yang di akhir itu kita hilangkan dan kita tambahkan tsu kecil dan te gitu. Jadi hasiru, hasite, berlari. Kakaru, kakate, memerlukan. Noru, note, naik kendaraan. Agaru, agate, naik tangga. Toru, tote, mengambil. Uru, ute, menjual. Aru, ate, ada. Ini ada untuk benda. Damaru, damate, diam. Tsukuru, tsukute, membuat. Odoru, odote, menarik. Kita masih tetap di golongan 1 akhiranmu, yaitu akhiranmu pada bentuk kamus. Kita ubah ke bentuk teke, berubah menjadi ende gitu. Contohnya sumu, sunde, tinggal. Yomu, yonde, membaca. Nomu, nonde, minum. Yasumu, yasunde, istirahat. Umu, unde, melahirkan. Itamu, itande, sakit. Tanomu, tanonde, minta tolong. Kamu, kande, menggigit. Nusumu, nusunde, mencuri. Terus kita lihat minasang ke akhiran su, yaitu akhiran su dalam bentuk kamus, kita hilangkan, kita ganti dengan site. Contohnya, hanasu, hanaste, berbicara. Kasu, kaste, meminjam. Kaesu, kaeste, mengembalikan. Dasu, daste, mengeluarkan. Osu, oste, menekan. Watasu, wataste, menyerahkan. Naosu, naoste, memperbaiki. Otosu, otoste, menjatuhkan. Tamesu, tameste, mencoba. Nokosu, nokoste, menyisahkan. Masih tetap di golongan 1 dan kita lihat akhiran gu.
Akhiran gu pada bentuk kamus, gunya kita hilangkan diganti jadi ide. Contoh oyogu, oyo ide. Jadi oyogu, oyo ide berenang, kogu, koide mendayung, bukan go ya minasang, ko. Nugu, nuide menanggalkan atau melepas, oyogu, oyoide bergegas, togu, toide mengasah, kagu, kaide mencium bau, sosogu, sosoide menuang, sawagu, sawaide membuat keramaian. Kita lihat di akhiran bu pada bentuk kamus kita ubah ke bentuk TK, di mana bunya kita hilangkan atau hapus diganti dengan ende. Contoh korobu, koronde jatuh, asobu, asonde bermain, tobu, tonde melompat, narabu, narande berbaris, manabu, manande belajar, hakobu, hakonde mengangkat, erabu, erande memilih, yobu, yonde memanggil, musubu, musunde mengikat. Gitu. Kita lihat ke golongan 1 akhiran tsu, yaitu bentuk kamus tsu, akhiran tsu ke dalam bentuk teki diubah menjadi tsu kecil dan te. Contoh tatsu, tsunya hilang jadi tate berdiri, matsu, mate menunggu, sodatsu, sodate, ini bukan sodote ya, salah ini misal, ini sodate bertumbuh, ake hanatsu, ake hanate membuka, katsu, kate menang, utsu, ute memukul, motsu, mote membawa, yakunitatsu, yakunitate bermanfaat. Dan golongan 1 akhiran nu yang terakhir yaitu sinu, sinde meninggal gitu. Jadi kalau kita binasang mengatakan sesuatu dalam bentuk TK itu sama aja dengan menyuruh. Tate gitu, tapi menyuruhnya secara kasar. Tate berdiri gitu. Kita masuk ke golongan 2, akhiran e. Jadi untuk mengubah dari kamus ke bentuk TK, yaitu ru yang akhir itu dihilangkan dan diganti T. Contoh mieru, miete kelihatan, weru, wete bertumbuh, osieru, osiete memberitahu, kaeru, kaete menukar, kotaeru, kotaete menjawab, tsuneru, tsunete mencubit, kanggaeru, kanggaete berpikir. Ini untuk grup 2 pengecualian. Cara mengubah dari bentuk kamusnya ke bentuk TK-nya menghilangkan ru saja dan mengganti dengan T. Miru, mite melihat, iru, ite ada, adanya orang, dekiru, dekite bisa, tojiru, tojite menutup, kariru, karite meminjam, oriru, orite turun, neru, nete tidur, asobi, komen, abiru, abite bermain, sinjiru, sinjite mempercayai atau percaya, tariru, tarite cukup, kiru atau kite memakai. Untuk golongan 3, untuk bentuk TK-nya, ini sebenarnya ada 2 garis besar, yaitu kuru, yaitu kite, datang. Beda sama yang kuru yang di sini. Ini kuru memakai, ini ada kuru datang. Yaitu suru, ste, melakukan. Jadi semua kata kerja bentuk 3 hanya ada 2, kuru dan suru pada dasarnya. Yang lain hanya tambahan, karena yang lain juga akan tetap berubah menjadi ste. Contoh, benkyu suru, benkyo ste belajar, setsumei suru, setsumei ste menjelaskan, saka suru, saka ste bermain sepak bola, sangka suru, sangka ste mengikuti, gemu suru, gemu ste bermain. Hai minasang, semoga minasang mengerti
dan bermanfaat video ini, karena ini adalah dasar atau basic untuk belajar bahasa Jepang selanjutnya, dan terlebih untuk percakapan gitu. Kata kerja bentuk teke sangat sering digunakan terutama dalam bentuk perintah. Yatte kudasai, karena berasal dari kata bentuk melakukan, yaitu yaru. Yarimasu diubah menjadi teke, yatte. Yatte gitu, itu perintah yang agak keras, lakukan. Tapi kalau yatte kudasai, tolong lakukan gitu. Jadi untuk sampai ke sana, minasang harus memahami cara pengubahan bentuk kata kerja dulu.